bagi kita semuanya. Saya Pendeta Ana Aleta Warela Tehupiori Sarjana Teologia. Saya pendeta jemaat di GPIB Bukit Kasih, Surabaya. Sebelum kita beristirahat, kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan dari kitab Efesus pasalnya yang kedua pada ayatnya yang 19 hingga ayat 22. Namun sebelum kita membacanya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat, melepaskan segala lelah dan letih kami. Sepanjang hari Tuhan sudah pelihara kami. Namun sebelum kami naik ke tempat pembaringan kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah pembacaan firman Tuhan ini, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 19 hingga ayat 22, firman Tuhan menyatakan, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh." Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sering orang merasa dirinya itu sendiri, padahal ia berada di tengah-tengah keramaian. Merasa tidak ada yang memperhatikan dan bahkan tidak ada kebersamaan. Merasa asing, bahkan di tengah-tengah kehidupannya sendiri. Dan inilah yang disebut potret dunia. Dalam pembacaan kita malam hari ini, Paulus mau menunjukkan kesamaan dan kebersamaan seluruh orang percaya. Menurut Paulus, keadaan mereka dahulu dapat digambarkan dengan cara pandang yang membedakan orang asing dan pendatang. Di tengah situasi yang pelik itu, Paulus memberikan suatu pemahaman teologi yang dapat dimengerti oleh mereka. Yang harus dipahami adalah identitas di hadapan Tuhan harus mendahului aktivitas di depan orang lain. Siapa kita lebih penting daripada apa atau bagaimana kita melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui karya penebusan Kristus semua orang percaya, tidak peduli latar belakang etnis mereka, dipersatukan dan memperoleh jalan masuk yang sama kepada Allah yang benar. Dengan pemikiran Paulus mencoba menerangkan kedekatan dan kesatuan sebagai contoh. Yang harus diperhatikan yaitu warga negara, kekeluargaan, dan bangunan. Poin utama yang ditekankan oleh Paulus pada masing-masing contoh tersebut berbeda-beda, namun saling melengkapi dan menegaskan satu dengan yang lainnya. Agar kesatuan itu menjadi solidaritas sejati, maka kita harus membangunnya di atas dasar yang benar dengan tujuan yang benar juga. Dalam firman Tuhan pun mengatakan, "Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Yang harus diperhatikan adalah kita ini adalah satu warga kerajaan Allah dan kita satu keluarga Allah, sehingga tidak ada yang boleh membeda-bedakan. Untuk itu, mari kita menjadi satu relasi yang penuh cinta kasih.
Jadi Paulus mau mengatakan, bukan saja membicarakan tentang ketaatan kita kepada Allah, tetapi bagaimana saudara dan saya dapat mengerti cinta kasih kepada sesama kita. Mengerti bahwa saudara adalah saudaraku dan aku adalah saudaramu. Bapak Ibu ya dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah pada masa saat yang sulit ini, yang sedang kita hadapi, masa wabah pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia, khususnya bangsa Indonesia. Pada saat ini kita dituntut sebagai satu bangsa yang terdiri dari beragam suku budaya untuk saling mendoakan dan saling menopang dalam hal memberikan sebagian berkat yang kita terima untuk mereka yang sangat membutuhkannya. Inilah salah satu bentuk solidaritas kita dalam membangun bangsa dalam kebersamaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Allah. Jika kita kembali kepada firman-Nya, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Tahu menilai keadaan di sekitar kita. Dan bisa bersatu dengan setiap orang siapapun dia. Tetapi jika kita tidak kembali kepada firman, kita sulit untuk melayani sesama dan bahkan bisa terjadi perpecahan. Mudah sekali. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, yang Tuhan selalu berkati, kita perkokoh dalam kebersamaan untuk menilai semua yang terjadi dari perspektif firman Tuhan. Mari kita belajar sungguh-sungguh, kita bergumul bersama agar Tuhan senantiasa mau memakai kita untuk melayaninya. Maukah saudara melakukannya? Bawalah keinginan pribadimu di hadapan Tuhan. Amin. Setelah kita membaca sebagian daripada firman Tuhan, mari kita satu dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu, menundukkan kepala kami, tanda penyerahan diri kami kepadamu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa sehari ini dari pagi hingga saat ini, itu semua karena anugerah daripadamu. Segala aktivitas boleh kami lakukan, dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan beristirahat. Namun kami sangat bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Dan kami dapat memahaminya. Dan biarlah ya Bapa, dengan kerjaan Roh Kudus yang sudah Engkau berikan kepada kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami memohon kepadamu senantiasa akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan segala keterbatasan, manusia yang penuh dengan keegoisan dan kesombongan, dosa yang selalu kami perbuat. Kami mohon ampun Tuhan, dan biarlah ketika kami beristirahat pada malam hari ini, pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Dan ketika kami esok akan bangun, kami bangun dengan tubuh yang Tuhan berkati, dan kami berkarya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, Engkau senantiasa juga memberkati akan keadaan, situasi dan kondisi saat ini. Banyak anak-anak Tuhan yang menjerit, memohon kepadamu Tuhan untuk Engkau pulihkan bangsa dan negara kami ini. Kami tidak tahu kapan berakhir, tapi kami percaya semuanya dalam pengawasan Tuhan.
Kami percaya Tuhan melihat akan keberadaan kami, kesusahan, penderitaan, tangisan, bahkan pergumulan yang begitu berat. Dan ketika kami memohon pertolongan daripadamu, kami yakin dengan iman kami, keyakinan kami tidak akan sia-sia. Biarlah anak-anak Tuhan selalu tercukupi, sekalipun ya Tuhan di antara mereka harus kehilangan pekerjaan, kehilangan apa yang selama ini menjadi karya kerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau mau menjamah bagi mereka yang dalam keadaan lemah tubuh mereka karena sakit penyakit yang diderita. Kami mohon Tuhan juga menjauhkan daripada anak-anak Tuhan virus yang saat ini membuat kebanyakan kami tidak dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau memberkati akan pemerintah kami dengan kebijakan-kebijakan yang mereka berikan. Kami memohon Tuhan kepadamu, ada satu kerinduan dari dalam diri kami untuk bisa kembali bersekutu bersama-sama seperti sedia kalanya, memuji dan memuliakan nama Tuhan, berdoa bersama-sama. Kami percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kerinduan kami ini. Bapa, inilah doa syukur kami pada malam hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, dan kami serahkan malam hari ini hanya di dalam tangan pengasihan. Inilah doa syukur kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.